Yesus Juru Selamat kami. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup. Hanya kepadamu kami berserah. Karena kami percaya pengharapan kepadamu tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan juga berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani. Terjadilah seperti apa yang engkau percayai. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan
mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kembali kami akan membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Anugerai pewahyuan daripada sorga kepada setiap kami. Berbicaralah ya Aba, ya Bapa, kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Senin 20 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kehadirannya akan membuat segala-galanya menjadi baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 58 ayat yang ke-8. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Perhatikan kata lukamu akan pulih dengan segera, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengalami luka, pertanyaannya, apakah kita kepingin waktu terluka, misalnya
ibu-ibu sedang memasak di dapur ya, tanpa sengaja, kemudian waktu mengiris sesuatu, mungkin itu sayuran atau daging, kemudian tangannya terluka, kepengen nggak cepat sembuh? Ya kan? Atau, wih tanganku terluka, bangga aku ya dibiarkan begitu. Saya pernah loh, Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih kecil itu, ya, kemudian kami di rumah saya ada pohon mangga, Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya tinggal di desa, jadi banyak pohon-pohonan di rumah saya ya. Nah, salah satunya adalah pohon mangga. Nah, kemudian saya ambil buah mangga dari halaman rumah dan kemudian saya kupas, Bapak Ibu sekalian ya. Dasar anak kecil, nggak becus caranya ngupas, dan kemudian tangan saya terluka ya. Wih, kaget Bapak Ibu sekalian, keluar darahnya ya. Kemudian saya pergi ke keran ya. Keran air itu saya pencet-pencet, darahnya keluar loh, nggak berhenti-berhenti. Saya pikir kok nggak berhenti-berhenti ya kan. Lama-lama Bapak Ibu sekalian, semaput saya. Saya jatuh, saya semaput. Dan mama saya teriak-teriak, Bapak Ibu. Ibu sekalian, jadi saya sayup-sayup terdengar. Ya, kemudian entah gimana apanya yang di ini sama mama saya, dan kemudian saya tersadar ya. Dan mama saya bilang begini, ya, kalau nanti lain kali teriris lagi ya, jangan dipencet-pencet katanya. Kemudian harus dibalut dan lain sebagainya supaya darahnya berhenti keluar dan lukanya cepat sembuh ya. Kemudian dalam perjalanan sebagai seorang anak remaja ya, kemudian suka bermain, lari sana, lari sini, dan kemudian terjatuh. Kakinya baret semua, Bapak Ibu sekalian, sakit, keluar darahnya. Dan cepat-cepat Bapak Ibu sekalian, karena udah remaja mulai mengerti, ambil obat merah. Tujuannya apa? Tujuannya agar lukanya cepat sembuh ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini normal, ketika kita ini sedang terluka, maka kita kepingin supaya segera sembuh, segera pulih. Yesaya 58 ayat yang ke-8, kalau kita senada dengan sorga, kalau kita sepakat dengan Tuhan, Tuhan itu melihat kita terluka, Tuhan juga kepingin supaya kita segera pulih, segera kita sembuh. Tinggal pertanyaannya, kita ini mau pulih enggak? Kita ini mau sembuh atau tidak? Karena saya ketemu dalam pelayanan ini, saya ketemu dengan beberapa orang yang bangga dengan lukanya, yang bangga dengan apa ya, dengan sakitnya, sehingga kemana-mana dia cerita tentang lukanya, tentang sakitnya. Ini, maaf Bapak Ibu sekalian, ini tidaklah normal ya. Karena Tuhan tidak mau kita ini bangga dengan luka kita, dengan sakit kita. Justru kita sebagai manusia normal, kita harus bangga ketika luka kita disembuhkan. Yesaya 58 ayat 8 ini berbicara nubuatan daripada Nabi Yesaya ketika orang-orang Israel pulang dari Babel. Setelah 70 tahun dalam pendisiplinan Tuhan, orang-orang Israel itu kan diangkut, dibuang, dibawa dari Yerusalem, kemudian ada di Babel ya. Nah, ketika pulang, dibawa pulang kembali oleh Tuhan ke Yerusalem, tentu orang-orang Israel ini, mereka semua harus menjalani hari-hari yang mereka harus hadapi ya. Tentu yang namanya pemulihan itu tidak ujuk-ujuk mendadak sontak, selalu ada yang namanya proses. Dan di sini dikatakan bahwa lukamu akan
pulih dengan segera. Hari ini mungkin ada di antara kita yang terluka, ya. Mungkin itu terjadi gesekan dengan teman atau terjadi sesuatu yang menyebabkan kita terluka, mungkin itu persoalan keuangan, persoalan ekonomi atau persoalan pekerjaan. Atau mungkin ada di antara kita sedang terluka karena keluarganya, karena rumah tangganya sedang mengalami goncangan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita. Maukah lukamu disembuhkan? Kalau mau Bapak Ibu sekalian, maka apa yang ditulis di Yesaya 58 ayat 8 ini akan terjadi. Lukamu akan pulih dengan segera. Satu kali ada seorang anak, ya, dia pergi mengemudikan mobilnya dan ayahnya ada di sampingnya. Sementara sedang dalam perjalanan berdua dengan ayahnya, dan tiba-tiba hujan turun, ya. Hujan turun dan angin kencang. Seperti hari-hari ini di Amerika, karena ini sedang musim gugur, ya. Anginnya cukup kencang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kepada anak ini. Anak ini mengemudikan mobilnya bersama dengan ayahnya, tiba-tiba hujan turun, dan kemudian angin bertiup kencang, dan anak ini mulai kaget, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian dia tanya, gimana nih ayah, ya gimana nih papa, ya. Dan bapaknya bilang begini, terus nak mengemudikan, dan dia kaget ketika melihatnya itu langit tiba-tiba jadi gelap, dan kemudian saking kencangnya angin, banyak ranting-ranting pohon itu mulai patah. Bahkan ada pohon-pohon yang patah. Dan dia menoleh kepada papanya. Papanya bilang, terus nak mengemudikan, tapi fokus ke depan, hati-hati, ya. Dan kemudian dia mulai melihat, ya, mulai melihat itu banyak mobil-mobil mulai menepi, mulai minggir, mulai berhenti. Dan kemudian anak ini tanya kepada papanya, "Pak, gimana? Sekarang kita berhenti." "Jangan, nak. Terus, nak. Jalan, nak. Fokus ke depan. Jalan terus, fokus ke depan." Ya. Setelah berjalan sekian jauh, maka kemudian dia tidak lagi melihat hujan, tidak lagi merasakan angin, dan papanya bilang, "Sekarang berhenti, nak." Ya kan? Dan anak ini heran, "Loh, kenapa kok berhenti, Pak? Ini kan sudah nggak ada hujan, nggak ada angin, cuacanya cerah." "Nggak apa-apa, berhenti, ya. Ayo sekarang kita turun dan kita lihat ke belakang." Dan waktu dia lihat di belakang, ternyata di belakang itu memang kelihatan langitnya gelap dan hujan masih turun dengan lebatnya. Dan kemudian papanya bilang begini, "Nak, coba kalau waktu tadi kita berhenti, ya, di tengah-tengah badai itu, kita nggak akan sampai di sini, ya." Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita mungkin mengalami yang namanya badai. Alkitab bilang mungkin kita mengalami yang namanya hujan, mengalami angin, mengalami yang namanya goncangan. Jangan pernah kita berhenti. Amin. Kita harus terus move on. Mengapa? Karena Bapak kita yang disebut Immanuel itu menyertai kita. Yang penting waktu kita menghadapi badai, jangan sampai kita ceroboh, ya. Dan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, atau di tengah-tengah keadaan kita sedang terluka, jangan mengambil keputusan-keputusan yang besar atau keputusan-keputusan yang salah. Seperti saya tadi, waktu terluka dipencet-pencet, pingsan, Bapak Ibu sekalian, ya. Demikian juga waktu kita sedang menghadapi badai, kalau kita
mengambil keputusan yang salah atau bahkan kita berhenti di tengah-tengah badai, mungkin kita tidak akan sampai kepada titik hari ini. Saya melihat wajah dari Bapak Ibu sekalian, saya melihat dari daftar nama ini, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang hebat. Amin. Saya tahu kita semua punya masalahnya sendiri, punya persoalannya sendiri. Tetap move on ya. Mengapa? Mari kita lihat yang pertama dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, ya. Kita ini apa Bapak Ibu sekalian? Kita ini buatan Allah. Kita itu made in Allah, ya, made in Allah. Asli Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau tas ini kan banyak orang jualan tas palsu. Itu di Fifth Avenue, di Manhattan, Bapak Ibu sekalian, di New York itu, ya. Itu kan di toko-toko barang-barang branded. Satu kali saya nganterin teman saya masuk ke satu toko dan kemudian mau beli tas, ya. Dan harga tasnya itu ribuan, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang begini sama teman saya, aduh, ngapain kamu beli tas ribuan, ya kan? Itu di depan toko ada tas yang persis sama, ya. Harganya cuma $50. Teman saya bilang begini, itu KW, Pak. Ya kan? Duit nggak bisa bohong katanya ya. Kalau yang di dalam toko asli ya. Kita ini buatan Allah, Bapak Ibu sekalian. Bukan KW1, bukan KW2, bukan KW3. Amin. Kita ini asli, orisinil buatan Allah. Jadi karena kita ini buatan Allah, kita ini adalah produk yang berkualitas, tahan banting, Bapak Ibu sekalian ya. Saya tuh punya beberapa sepatu, Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu nggak ngerti, beli sepatu yang murah-murah, Bapak Ibu sekalian, yang $20, ya kan? Ternyata memang Bapak Ibu sekalian, kalau beli yang murah-murah itu cepet jebol, cepet rusak. Tapi kalau beli yang asli, ya mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi awet. Demikian juga setiap kita. Amin. Karena kita ini buatan Allah, nggak peduli goncangannya seperti apa, nggak peduli badainya seperti apa. Bahkan kalau kita sedang terluka karena kita ini buatan Allah, kita ini selain made in Allah, kita ini adalah milik Allah. Maka Tuhan juga mau agar luka-luka kita segera pulih. Kemarin kita sudah mendengarkan Bapak Pendeta Victor Daud Faraknimela ya, bahwa kita ini diciptakan untuk terbang tinggi. Karena kuasa Roh Kudus, maka kita sudah dimateraikan menjadi anak-anak Allah. Ya. Yang kedua, di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan. Kristus telah mati untuk kita bukan waktu kita sedang baik-baik, tapi dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan itu datang ke dunia ini cari orang berdosa. Bukan supaya orang berdosa itu kemudian dihukum dan dibinasakan. Tidak. Tuhan itu datang ke dunia agar supaya orang berdosa itu diampuni dosanya. Upah dosa adalah maut. Tuhan datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya
kepada kita-kita ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita ini selain buatan Allah, kita adalah milik Allah, kita ini adalah anak Allah, yang kita harus mengerti bahwa kita semua dikasihi oleh Allah. Amin. Dan kasihnya kepada kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Mungkin kita punya ayah, kita punya orang tua yang mengasihi kita dengan kasih yang bersyarat. Ayo Bapak Ibu sekalian ya, kita jangan lihat seperti itu Tuhan kita. No. Kalau orang tua kita mungkin mengasihi kita dengan kasih yang bersyarat, tapi Tuhan kita itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Tuhan itu menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Tapi maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita salah paham. Tuhan datang ke dunia ini cari orang berdosa, bukan dia setuju dengan perbuatan dosa kita. Dia datang ke dunia ini cari orang berdosa itu untuk menyelamatkan orang dari dosanya, ya. Sebab kalau kita ini terus hidup bertekun di dalam dosa, maka nanti yang ada adalah kehancuran dan kebinasaan. Bukankah Tuhan itu hebat? Amin. Bukankah Tuhan kita itu dahsyat? Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan datang mau memulihkan hidup kita, mau memulihkan luka-luka kita, tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita mau untuk disembuhkan atau kita mau terus bertekun dengan luka-luka kita, kita mau pamerkan ke sana sini, ya, biar semua orang tahu bahwa aku keadaannya seperti ini gara-gara suamiku. Aku ini dalam keadaan seperti ini gara-gara istriku. Aku dalam keadaan seperti ini gara-gara atasanku. Aku ini mengalami hal yang tidak baik. Kita bisa menyebutkan alasan-alasan yang lain yang menyebabkan kita terluka. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Orang Israel bisa aja bilang, aku dalam keadaan seperti ini karena aku dibuang 70 tahun di Babel. Tapi orang Israel adalah orang-orang yang bijaksana. Ketika Tuhan mau menyembuhkan luka mereka, mereka pun mau disembuhkan. Hari ini, apakah ada di antara kita yang sedang terluka? Mau Tuhan sembuhkan. Ingat bahwa kita ini buatan Allah. Yang kedua, kita ini dikasihi oleh Allah. Ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau untuk dipulihkan, aku mau untuk disembuhkan, percayalah kita akan menerima pemulihan itu. Dan yang terakhir, Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada setiap kita. Maaf, Yeremia pasal 2 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita, ya. Tuhan punya rancangan yaitu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Dan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menyayangkan Yesus Kristus anaknya itu ya mati di atas kayu salib. Yesus itu direlakan, diserahkan kepada kita. Maka bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan kesembuhan? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan pemulihan kepada kita bersama-sama dengan dia? Maka itu jangan pernah izinkan lagi hati kita menuduh kita. Ya, lukamu nggak akan pernah sembuh. Hidupmu tidak akan pernah dipulihkan. Keluargamu tidak akan punya masa depan lagi. Bisnismu tidak akan bisa bangkit lagi.
tolak semuanya itu. Itu bukan ide daripada Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan atas setiap kita. Tuhan mau memulihkan setiap luka-luka kita. Bahkan Tuhan mau mengangkat kita. Seperti kemarin dikatakan bahwa Tuhan mau mengangkat kita terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini semua mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Luka-luka kami dibalut oleh Tuhan. Bahkan kesembuhan daripada Tuhan tidak membuat luka-luka kami yang ada itu ada bekasnya, Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau pemulihan itu adalah total dan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat mujizat itu terjadi sebelum kami meninggalkan tahun 2023. Bahkan kami imani revival itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin.